Ya, sesuai dengan pemberitaan kemarin ya, Pak PJ juga sudah menyampaikan bahwa kita sedang berproses sebenarnya untuk pelaksanaan open bidding pengisian jabatan sekretaris daerah. Nah, kebetulan rekom dari BKN dan rekom dari Kemendagri sudah turun. Izin dari Kemendagri. Izin dari Kemendagri sudah turun per tanggal 2. Jadi kami memang akan mengumumkan pelaksanaan seleksi terbuka untuk sekda itu dimulai tanggal 8. Oh, tanggal 8. Pengumumannya mungkin siang ini atau sore kami akan sampaikan. Sebenarnya prinsip utamanya adalah kalau kami di birokrasi ya, kalau ada jabatan kosong memang wajib kami isi. Itu titik pokok pertamanya. Sehingga ya saya harap rekan-rekan menganggap pengisian ini sebagai hal yang biasa, hal yang wajar. Sama seperti naik pangkat bulan September ya naik September, yang pangkat giliran April ya naik April, yang pensiun Oktober ya Oktober, itu kan hal-hal yang umum dalam kepegawaian, termasuk pengisian ini. Tetapi Pak PJ memang menitipkan kepada kami salah satu urgensinya adalah pada saat nanti perpanjangan PJ Sekda yang sekarang itu jatuhnya akan pada awal Februari sekitar tanggal 8. Sedangkan pelantikan Bupati kan seandainya lancar pun tanggal 10. Sehingga untuk menghindari kekosongan itu, maka kebijakan pemerintah daerah akan mengadakan shelter sekda untuk menetapkan pejabat sekda definitif. 10 awal maksudnya? 10 Februari yang itu jaraknya kan dekat ya berarti. Ya, tapi kan tidak boleh ada kekosongan. Tidak boleh ada kekosongan. Kalau dengar kan ada aturan katanya bisa PJS gitu kan. Kalau misalkan PJ udah nggak ada. Ya, kewenangannya kan dibatasi nanti. Sementara kan kita pasti membutuhkan yang orang yang mengendalikan TAPD, yang menentukan kebijakan anggaran. Pada saat itu kan belum ada definitif. Meskipun jaraknya masih Februari ya. Oh ya nggak boleh sama. Kayak kereta api misalkan, masinisnya berhalangan kan diganti masinis baru, jadwalnya sudah ada. Jadi pemerintah itu milik kereta api kan jadwalnya sudah ada, gerbongnya ada, relnya ada. Jadi kami tidak boleh nunggu aja nanti misalkan situasi baik, enggak, memang pemerintah harus berjalan seperti itu. Jadi intervensi politik pun tidak berpengaruh ya terhadap pelaksanaan open bidding. Harusnya tidak ada intervensi. Bukan rekan-rekan semua terus luar perkawis netralitas. Pak Sekda itu jabatan ASN, jabatan tertinggi ASN. Jadi kalau ditanya apakah Pak Sekda harus diintervensi politik, jangan justru. Beliau itu harus menjadi puncak pimpinan kami yang memang bisa bertindak netral. Bukti-bukti itunya apa? Bukti-bukti kita menjamin itu transparan kan gitu dan sesuai dengan atau profesional sesuai dengan tahapannya, apa tuh buktinya yang akan ditunjukkan oleh kita? Kami sudah membentuk pansel saat ini. Pansel itu sepenuhnya dari eksternal, tidak ada dari kami. Pansel itu anggotanya dari Pemprov Jabar, dari akademisi dan dari LAN. Dan kapasitas beliau sudah tidak diragukan lagi lah integritasnya. Beliau nggak akan mengorbankan integritas untuk hal-hal yang kepentingan sesaat. Jadi nanti pilihannya adalah orang yang mampu. Coba, ya rekan-rekan juga percaya. Memang idealnya orang yang cocok dan mampu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, cocok atau mampu? Mampu dulu. Karena begitu orangnya kapasitasnya kapabel dan segala macam, kemudian dia tegak lurus pada pimpinan, saya pikir pimpinan manapun yang akan menggunakan akan oke saja. Prinsip kami gitu ya. Itu apa? Kan nanti dari tim sel eksternal itu akan munculkan nilai ya, secara keseluruhan kan gitu, kumulatif gitu. Itu bisa diumumkan nggak? Tergantung kebijakan. Tapi selama ini kami umumkan. Jangan kata yang sekda yang kemarin eselon 2 saya diumumkan. Diumumkan di publik? Diumumkan masa? Ya. Tapi yang nomor 1 itu yang dapat kan? Belum tentu. Jadi begini, Nah, rekan-rekan sekalian. Kami menetapkan 3 besar, itu adalah 3-3-nya layak. Itu untuk memberi ruang hak prerogatif kepada pejabat, bupati, pimpinan. Karena walaupun bagaimana beliau punya pertimbangan tertentu atau kepentingan berdasarkan posisi beliau, itu hak prerogatif tidak masalah. Tetapi 3-3-nya setara. 3-3-nya. Meskipun nilainya lebih rendah. Rendahnya tidak akan terlalu jauh. 80, 81,2, 83 itu dalam rank yang masih sama lah. Geser gitu ya. Kan kemarin ada yang mengatakan bahwa tugas PJ Bupati itu kan menjaga kondusivitas gitu kan di tengah pilkada.
Nah, apakah ada jaminan bahwa dengan open bidding ini tidak merusak kondisivitas? Malah kondusif sebenarnya, karena kami akan punya pejabat definitif sekda. Itu lebih stabil buat ASN. ASN itu gampang kok. Kalau pimpinannya tegak lurus, aman, kami ikut semua. Jadi kalau ditanyakan apakah ini mengganggu kondisivitas, justru adanya pasekda definitif itu akan menjamin kami ASN-nya. Berarti ada pimpinan definitif dan perintah beliau akan lebih mudah untuk mengendalikan. Pejabat bupati siapapun nanti yang bukan pejabat ya, bupati terpilih siapapun nanti yang definitif itu mempunyai hak untuk evaluasi. Tapi sekali lagi bukan berdasarkan cocok, tidak cocok, suka tidak suka, atau itu kayak kita akan kembali lagi ke zaman sebelum Orde Baru itu mah. Kalau dievaluasi nanti kinerja Pasekdanya kurang, tidak capable, ada instrumennya tenang. Tetapi bukan suka dan tidak suka. Kalau ditarik ke sana lagi, ya kita tidak akan kemana-mana. Menurut pendapat kami ya sebagai ASN. Jadi siapapun nanti pemenangnya, siapapun nanti bupati terpilih, ya kami akan tegak lurus kepada beliau. Dan boleh mengevaluasi kami termasuk Pasekda. Tenang saja, ada instrumennya. Jadi pasti cocok, pasti sinergis gitu kan ya? Insya Allah. Pak PLT, apa namanya, tanggapan BKPSDM terkait banyaknya kecurigaan kawan-kawan eselon 2 kan gitu, kalau ini memang sudah disiapkan yang definitif kan gitu, itu gimana? Ya itu kembali ke individu menurut saya ya. Jadi pada saat ada pertandingan, sebagian orang sudah memasang ancang-ancang. Jadi kan ayah mungkin ya ikut juga kan belum tentu jujur dan sebagainya. Itu kan persepsi orang. Justru kami ingin open bidding ini berjalan transparan, berjalan sesuai dengan aturan. Silahkan ikut. Jadi rekan-rekan eselon 2 yang memang memenuhi prasyarat dan segala macam silahkan ikut bermain. Jangan ngomong di belakang aja ya. Berarti tidak ada yang dijagokan sejak awal ya? Tidak ada, semuanya jago bangga. Dan tidak ada kaitannya dengan keberangkatan ke Paris itu istri siapa? Si Abrina Rosan angkat ke Paris ngir open bidding itu. Ente. Ente. Istri nanya. Membeda ente ya, itu pola lomba istri itu beda. Ini mah pejabatnya ikut. Ya. Aman. Yang jelas kita menjamin ini betul-betul transparan, profesional kan gitu. Insya Allah, transparan dan profesional. Sejauh ini kan Sekda menjabat Pak PJ ya, Pak Opik. Udah berapa lama gitu kan, berapa bulan? Ada evaluasi nggak? Per 3 bulan. Per 3 bulan evaluasinya. Itu yang namanya birokrat pasti diawasi pimpinan kan. Evaluasi. Cuma kan kadang ya, orang lebih terbiasa berpikir pabelit, jadi hal yang lurus saja dicari cantolan yang membuat pabelit. Menurut saya sih tidak ada masalah dalam shelter. Pak PJ punya kewenangan untuk melaksanakan shelter, dan yang jelas kita butuh pimpinan definitif ASN sekarang, apalagi menghadapi pergeseran dan estafet kepemimpinan bupati. Ya sesuai aturan kita laksanakan.